Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Andrea Dili Brilian. Kali ini saya akan menginformasikan tentang perkembangan kartu prakerja. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kartu prakerja. Baik, langsung saja. Beberapa hari ini kita mendapatkan pemberitahuan, tepatnya di dashboard akun prakerja kita ada muncul pemberitahuan seperti ini tampilannya. Terima kasih atas kesabaran kamu terhadap keterlambatan pembayaran insentif yang menjadi hak kamu sebagai peserta. Sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, manajemen pelaksana tunduk terhadap keputusan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan kartu. Nah, itulah pemberitahuan di dashboard kita. Mungkin ini adalah salah satu penyebab kenapa insentif yang kedua sampai sekarang belum cair dan kenapa sampai sekarang juga gelombang 4 belum dibuka. Kemudian saya juga memantau Instagram kartu prakerja. Nah, di sini ada salah satu prakerja menanyakan kepada admin Instagram prakerja.go.id, insentif kedua harusnya tanggal 11 Juni, tapi sampai sekarang kok belum ada, Min. Mohon pencerahannya, makasih. Nah, jawaban dari admin prakerja.go.id di Instagramnya, saat ini proses pencairan insentif sedang ditunda. Tak perlu khawatir karena nantinya tetap akan diproses dan tidak mengubah besaran nominal yang akan kamu terima. Mohon dapat ditunggu info selanjutnya ya. Nah, ini jawaban dari admin kartu prakerja di akun Instagram. Kemudian saya melihat pertanyaan lain dari peserta. Proses evaluasi kartu prakerja sampai kapan ya, Kak? Soalnya insentifku belum cair. Kemudian dari admin prakerja menjawab, pasti akan kami infokan bila sudah ada pemberitahuan lebih lanjut. Nah, itu jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari peserta kartu prakerja. Insentif saya aturan keluar tanggal 22, tapi kenapa bisa ditunda ya? Nah, kemudian jawaban dari admin prakerjanya, kami mohon maaf sebesar-besarnya mengenai penundaan pencairan insentif. Namun saat ini program kartu prakerja sedang dievaluasi pemerintah atas masukan lembaga pengawas pemerintah dan penegak hukum. Hal ini dilakukan agar bantuan bagi masyarakat dapat disalurkan dengan memenuhi prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Semoga program bisa segera dimulai kembali, baik pencairan insentif maupun pembukaan gelombang berikutnya. Terima kasih. Nah, ini adalah jawaban dari admin prakerja.go.id di Instagram. Artinya masih dalam evaluasi oleh lembaga pengawas pemerintah dan penegak hukum. Dan di sini semoga program bisa segera dimulai, baik pencairan insentif maupun pembukaan gelombang berikutnya. Nah, penjelasan tentang evaluasi dari pengawas pemerintah dan penegak hukum di beberapa media juga diberitakan terkait dengan kartu prakerja ini. Contohnya di detik.com di sini. Ini alasan dibalik belum cairnya insentif kartu prakerja. Di sini dijelaskan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denny Puspapurbasari buka suara menanggapi keluhan peserta kartu prakerja belum menerima insentif. Denny mengatakan sedang menunggu review dari Komite Cipta Kerja dan lembaga pengawas soal program kartu prakerja. Penantian review itu pula menurut Denny menjadi alasan pendaftaran kartu prakerja gelombang 4 belum dibuka. Kenapa belum dibayar? Itu termasuk di dalam ketika kenapa kita belum buka gelombang 4. Itu karena kita menunggu review komite lembaga pengawas. Nah, Denny menjelaskan karena program ini menggunakan uang negara maka harus ada pengawas dan pengecekan dari pemerintah. Karena
karena kan ini uang negara, kami hanya ikut kebijakan komite, mereka sedang review dengan lembaga pengawas. Nah, dalam berita intinya masih sama, bahwa kartu prakerja masih direview oleh lembaga pengawas pemerintah. Kemudian di berita selanjutnya dari kompas.com, di sini judulnya Kartu Prakerja, Soal Data Hingga Kajian KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menemukan sejumlah masalah dalam Kartu Prakerja. Lembaga anti rasuah ini meminta agar program ini ditunda, dievaluasi, dan diperbaiki. Kemudian kita scroll ke bawah. Pemerintah harus berbenah. Hasil kajian dan rekomendasi dari lembaga anti korupsi tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar program ini terus tidak dibuli. Temuan KPK bisa menjadi masukan dan bahan guna memperbaiki program ini, baik dari sisi kebijakan, regulasi, maupun pelaksanaan. Pemerintah, dalam hal ini Kemenko Bidang Perekonomian, harus legawa dan mempertimbangkan saran, masukan, dan rekomendasi KPK, juga kritik. Nah, intinya juga masih dievaluasi. Kemudian ke berita selanjutnya, di sini dari cnbcindonesia.com. Di sini ada berita Kartu Prakerja Gelombang 4, insentif belum cair dan sorotan KPK. Di sini beritanya, pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 4 belum dibuka dan beberapa peserta belum bisa mencairkan insentifnya. Ini dikaitkan dengan 4 kajian KPK soal potensi masalah di program vokasi ini. Nah, kita coba baca 4 kajiannya. Berdasarkan pemaparan KPK, ada 4 hal yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertama, proses pendaftaran. KPK menemukan penyelenggara Kartu Prakerja belum mengoptimalisasi nomor induk kependudukan NIK untuk validasi peserta. Yang kedua, platform digital sebagai mitra kerja dalam program Kartu Prakerja. KPK menemukan adanya kekosongan hukum untuk pemilihan dan penetapan mitra yang menggunakan DIPA BABUN, padahal Perpres 16/2018 hanya untuk PBJ yang menggunakan DIPA K-L. Kemudian yang ketiga, konten. KPK menemukan banyak konten pelatihan Kartu Prakerja yang tidak layak. Beberapa konten juga tersedia secara gratis di YouTube dan konten pelatihan tidak melibatkan ahli. Kemudian yang keempat, tataran pelaksanaan. KPK menilai metode pelaksanaan program pelatihan berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara. Nah, itulah tadi rekomendasi dari KPK, ada 4. Nah, mungkin itulah yang menjadi penyebab sampai sekarang insentif yang kedua belum cair dan juga gelombang 4 belum dibuka. Kita sebagai peserta tidak bisa berbuat apa-apa selain bersabar menunggu evaluasi dari pengawas lembaga pemerintah agar program Kartu Prakerja ini juga bisa berjalan kembali dan kita bisa mendapatkan insentif, atau bagi para pendaftar terbaru bisa mendaftar atau gabung di gelombang 4 segera. Nah, oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.